Hai semua, perkenalkan aku Amrina Rosyada dari kelas manajemen 36 dengan NPM 24130210227. Di sini aku akan mempresentasikan tentang analisis distribusi retail. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan distribusi retail. Apa sih distribusi itu? Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam bauran pemasaran, distribusi termasuk dalam elemen place, yakni menentukan bagaimana produk sampai ke pasar. Pentingnya distribusi yaitu memastikan produk tersedia tepat waktu di lokasi yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang cukup guna meningkatkan kepuasan konsumen sekaligus efisiensi produsen. Bayangin deh teman-teman, kalau produk bagus tapi tidak bisa ditemukan di toko, konsumen tentunya pasti akan kecewa kan? Nah, distribusi adalah kunci agar produk benar-benar sampai ke tangan pembeli. Yang kedua, konsep dasar distribusi retail. Yang aku akan bahas pertama yaitu saluran distribusi. Ada saluran distribusi langsung, yaitu produsen menjual barang secara langsung ke konsumen. Contohnya toko online milik brand. Dan secara tidak langsung ada melibatkan perantara seperti grosir dan retailer. Yang kedua yaitu jenis saluran. Jenis saluran ada 3 teman-teman, yaitu retail tradisional seperti warung, pasar, retail modern seperti supermarket, minimarket, dan yang ketiga adalah e-commerce seperti marketplace di Shopee ataupun Tokopedia. Fungsi utamanya yaitu mempermudah akses barang, menghemat waktu dan biaya, serta memastikan kepemilikan produk oleh konsumen. Coba pikir, kalian sering belanja di warung, minimarket, atau marketplace. Itu semua adalah saluran distribusi yang berbeda. Yang ketiga, struktur dan pola distribusi. Ada tingkat saluran yaitu dari produsen, grosir, retailer, dan konsumen. Ada pola distribusi yaitu ada 3. Yang pertama intensif, produk tersedia di banyak outlet seperti Indomie. Yang kedua ada selektif, produk hanya ada di outlet tertentu seperti barang-barang elektronik. Yang ketiga ada eksklusif, yaitu hanya pada satu retailer seperti mobil premium atau jam tangan atau tas mewah. Perbedaan barang konsumsi dan industri. Barang konsumsi biasanya distribusinya secara luas, sedangkan barang industri lebih terbatas dan selektif. Coba pikirkan, kenapa Indomie ada di mana-mana, tapi mobil premium hanya ada di dealer resmi? Itu karena pola distribusinya berbeda. Yang keempat, ada strategi distribusi retail. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi toko strategis agar dekat dengan konsumen. Yang kedua, persediaan dan logistik. Stok harus selalu tersedia, distribusi cepat dan efisien. Yang ketiga, hubungan pemasok. Kerjasama dengan distributor penting untuk menjaga kelancaran supply chain. Yang keempat, ada teknologi. Teknologi dapat menggunakan POS, ERP, dan supply chain digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Teman-teman semuanya pernah masuk minimarket dan barangnya selalu ada nggak? Itu bukan karena kebetulan ya, tapi hasil strategi distribusi yang rapi. Yang kelima ada faktor yang memengaruhi distribusi. Ada faktor internal yaitu biaya distribusi, kapasitas produksi, dan strategi perusahaan. Ada eksternal yaitu perilaku konsumen, kondisi pasar, dan regulasi pemerintah.
Yang ketiga, ada tren globalisasi dan digitalisasi. Munculnya e-commerce, marketplace, dan sistem omni-channel. Sekarang belanja bisa lewat HP, marketplace, bahkan aplikasi brand. Ini bukti bahwa distribusi dipengaruhi oleh digitalisasi. Yang keenam, ada analisis efektivitas distribusi. Indikator kerjanya meliputi biaya distribusi, kecepatan pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Contohnya, studi kasus yang akan saya bahas yaitu Indomaret dan Alfamart. Distribusinya intensif, produk selalu tersedia. Terus ada McDonald, distribusi eksklusif, kontrol ketat untuk menjaga kualitas. Selanjutnya aku akan membahas tentang tradisional versus modern. Tradisional lebih sederhana, sedangkan modern lebih efisien dan berbasis teknologi. Contoh nyata perbedaan distribusi tradisional dan modern yaitu ketika kita belanja di warung atau minimarket. Yang ketujuh, ada tantangan dan peluang distribusi retail. Tantangannya yaitu persaingan ketat antar retailer, perubahan perilaku konsumen, dan biaya logistik yang tinggi. Peluangnya yaitu inovasi last mile delivery, marketplace, dan sistem omni-channel. Etika dan keberlanjutan, yakni meliputi distribusi ramah lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedelapan adalah kesimpulan materi yang telah kita bahas. Distribusi retail adalah kunci keberhasilan pemasaran. Analisis distribusi membantu perusahaan merancang strategi yang efektif. Pemahaman tentang distribusi retail menjadi bekal penting untuk karir di bidang pemasaran, logistik, dan operasional. Ingat, produk bagus tanpa distribusi yang tepat enggak akan sampai ke konsumen. Jadi, distribusi adalah nyawa pemasaran. Oke, sekian pemaparan dari analisis distribusi retail yang telah saya sampaikan. Dadah! See you next time!